Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Etika Profesi Penyuluh Pertanian ingin mepresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Safira Saifiah. Yang kedua ada Rizky Trianggoro. Yang ketiga ada Salsabila Nur Asifah. Yang keempat ada Cindy Ayu Permatasari. Yang kelima ada Siti Salihah. Silahkan menikmati presentasi hasil kerja kelompok kami. Profesionalisme kerja merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau suatu rangkaian kualitas yang memindai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Profesionalisme kerja mengandung pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber kehidupan, dan juga sering disebut sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, atau tingkah laku, kepakaran, dan kualiti dari seseorang yang profesional. Seseorang yang profesional akan berusaha untuk melakukan yang terbaik guna memberikan kepuasan kepada diri sendiri dan orang lain yang berhubungan dengan profesinya. Sikap seorang profesional, yang pertama ada komitmen tinggi, yang kedua ada tanggung jawab, yang ketiga ada berpikir sistematis, yang keempat ada penguasaan materi, dan yang terakhir ada menjadi sebagai masyarakat yang profesional. Profesionalisme penyuluh. Profesionalisme penyuluh merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh para penyuluh. Secara profesional, penyuluh seyogyanya memiliki kualitas kemampuan untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap petani dan sistem sosialnya, dan mempunyai kemampuan yang baik tentang proses produksi atau budidaya. Mardikanto 1992 menyebutkan beberapa kualitas profesional yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh, yaitu 1. Memiliki sikap yang baik terhadap pekerjaan. 2. Melakukan persiapan kajian lapang. 3. Kesediaan untuk belajar. 4. Penguasaan terhadap aspek teknis inovasi yang akan diusulkannya. Peran penyuluh sebagai agen pembaharu atau Ottaway 1983 menyebutkan peran penyuluh sebagai agen pembaharu, yaitu sebagai pertama, katalisator, yang kedua, pemberi jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi petani atau solution giver, yang ketiga, membantu petani untuk menolong dirinya sendiri, a process helper, yang keempat, penghubung sebagai sumber yang dibutuhkan petani atau resource linker. Menurut Moser Mardikanto 1993, setiap penyuluh harus mampu melaksanakan peran ganda sebagai guru, penasihat, dan organisator. Ciri-ciri profesionalisme penyuluh. 1. Memerlukan persiapan atau pendidikan khusus untuk pelakunya. Kedua, memiliki kecakapan atau keahlian yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan atau dibakukan oleh pihak berwenang, organisasi profesi atau pemerintah. Ketiga, mendapat pengakuan dari masyarakat dan negara. Unsur-unsur dalam profesionalisme kerja. Seseorang profesional adalah seseorang yang memiliki pekerjaan yang dapat dicapai melalui keterampilan tinggi, menganut nilai-nilai moral yang membimbing mendasari tindakannya. Atau menurut pendapat lain, profesional adalah seseorang yang melakukan pekerjaan yang mereka punya dengan baik, benar, optimal, dan penuh dengan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Berikut merupakan unsur-unsur yang dimiliki oleh orang profesional. Yang pertama, skill. Skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang guna melakukan sesuatu yang spesifik, bertarget tetapi dinamis, yang memerlukan waktu untuk belajar dan dapat diperlihatkan. Oleh sebab itu, seorang yang profesional harus memiliki skill di bidangnya. Yang kedua, pengetahuan. Knowledge didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang guna mengenali sesuatu kondisi berdasarkan dengan persepsi pikirannya. Pengetahuan yang dimiliki oleh
oleh seseorang umumnya ditentukan oleh apa yang telah dipelajari dari apa yang dibaca, pengalaman kerja, lingkungan sosial, dan lainnya. Seseorang yang dikatakan memiliki sifat profesional tentunya harus berpengetahuan yang luas sehingga dapat menguasai bidangnya tersebut. Yang ketiga, attitude. Attitude didefinisikan sebagai sikap ataupun perilaku yang harus dimiliki seseorang ketika mereka ingin atau berinteraksi dengan orang lain, disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap itu. Individu yang profesional tentunya harus memiliki attitude yang baik, sehingga pekerjaan yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Unsur-unsur pengembangan profesionalisme penyuluh. Ada 3 unsur dalam pengembangan profesi penyuluh, yaitu 1. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pertanian. 2. Menyadur atau menerjemahkan bahan-bahan penyuluhan pertanian. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti saat ini, para penyuluh pertanian dituntut untuk memiliki kemampuan menguasai bahasa asing dan mampu mengakses informasi melalui siber. Dengan kemampuan tersebut, penyuluh akan lebih mudah untuk mengakses tulisan di bidang pertanian yang berbahasa asing. 3. Memberikan konsultasi di bidang pertanian. Salah satu aspek pengembangan profesi penyuluh pertanian yang sebenarnya sangat mudah dan dapat dilakukan oleh setiap penyuluh adalah memberikan konsultasi di bidang pertanian. Faktor-faktor pendukung sikap profesionalisme. Yang pertama, performance. Performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, dan penampilan kerja. Menurut Gibson, performance atau kehandalan serta prestasi kerja adalah hasil yang diinginkan dari perilaku, prestasi yang dihasilkan dalam urutan maupun kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Gomez, prestasi kerja dapat dilihat dari kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, dan pendapat atau pernyataan yang disampaikan. Yang kedua, akuntabilitas aparatur. Akuntabilitas merupakan kebijakan strategis. Hal ini harus dapat diimplementasikan untuk menciptakan kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai. Akuntabilitas juga merupakan kewajiban untuk memberikan tanggung jawab kinerja kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengolahan pelaksanaan misi agar akuntabel. Yang kedua, menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan, dan inovatif. Faktor pendukung sikap profesionalisme yang ketiga yaitu loyalitas pegawai. Loyalitas aparatur yang berkaitan dengan karakteristik sosok profesionalisme. Menurut Islam, dalam royan adalah kesetiaan diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan sekerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Yang keempat, kemampuan aparatur atau pegawai. Menurut Toha, kemampuan merupakan salah satu unsur kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan serta pengalaman. Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Istilah tersebut mengacu kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas dan bagiannya. Syarat-syarat profesional. Syarat-syarat profesional antaranya adalah atas dasar panggilan hidup yang dilakukan sepenuh waktu serta untuk jangka waktu yang lama, telah memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan-anggapan dasar yang sudah baku sebagai pedoman dalam melayani klien. Sebagai pengabdian kepada masyarakat,
bukan mencari keuntungan finansial, serta memiliki kecakapan diagnosis dan kompetensi aplikatif dalam melayani klien. Dilakukan secara otonom yang bisa diuji oleh rekan-rekan seprofesi dan mempunyai kode etik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, serta pekerjaan sesuai dengan apa yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan. Yang terakhir, cara meningkatkan profesionalisme. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, menghargai orang lain. Yang kelima, fokus. Yang keenam ada self-upgrading. Yang ketujuh ada optimis. Yang kedelapan, mengakui kesalahan. Yang sembilan, mendengarkan orang lain. Dan yang terakhir, sertai kritik dan solusi. Jadi kesimpulannya adalah profesionalisme adalah hal yang wajib dimiliki oleh seseorang di dunia kerja. Profesional di dunia kerja bisa berarti menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, melaksanakan tugas dengan baik, dan berkepribadian sesuai dengan profesi yang dijalani. Namun, profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan profesi yang menjadi kata dasarnya. Profesionalisme tidak melulu soal bertanggung jawab dengan profesi atau karir yang sedang kita jalani. Lebih dari itu, profesionalisme selalu dibutuhkan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di forum diskusi yang ada di Siato. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.